Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu kembali. Salam sehat selalu ya. Sehat terus. Kita ngelanjutkan dari tentang Hindu Buddha kemarin ya. Minggu ini kalau kemarin tentang asal mulanya Buddha, Hindu ya, bagaimana kedatangan orang-orang India yang pertama ke India tadi. Nah, sekarang tentang teori masuknya ke Indonesia. Nah, sekarang kita bahaskan tentang gimana masuknya ke Indonesia. Di sini ada berbagai macam teori ya, dikatakan oleh para ahli, ada inilah, ada itulah. Tetapi untuk kalian ingat bahwa setiap teori tadi itu punya kelemahan. Jadi kalau tanya, jadi yang mana sebenarnya? Nah, kita belum bisa jawab pasti si A, B, belum sama sekali ya. Tapi secara logika nanti dengan kita kemukakan kelemahan tersebut, bisa kita ambil satu kesimpulan mana itu teori yang sampai sekarang masih ada di Indonesia, orang India sampai Indonesia tersebut. Teori tadi saya katakan di awal tadi bahwa masuknya ke Indonesia melalui menurut para ahli ya, bahwa masuknya Hindu Buddha Indonesia itu melalui 5 teori. Antara lain ada teori Brahmana, Satriya, Waisa, teori Sutra, dan teori arus balik. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh seorang ahli namanya Van Liur. Teori ini menyatakan bahwa katanya penyebaran agama Buddha itu dilakukan oleh para Brahmana ke Indonesia. Ya, beliau, para Brahmana tadi, pendeta Brahmana tadi diundang untuk memberikan ajaran agama ke Indonesia, itu ya. Tetapi di sini bisa dikatakan bahwa kelemahan para Brahmana ini, beliau tidak boleh nyebrang laut. Itulah pantangnya katanya. Kalau seorang Brahmana nyebrang laut maka ilmunya akan hilang. Tetapi hanya Brahmana inilah yang menguasai bahasa-bahasa yang ada di kitab. Itu alasan para ahli. Sedangkan teori Satriya. Nah, teori Satriya ini dimukakan oleh Majumdar dan Zeisberg. Teori ini mengatakan bahwa katanya mereka datang ke Indonesia itu berdasarkan kekalahan perang. Mereka kan satria tentara, di India itu terjadi kekalahan perang, akhirnya mereka mencari swaka, tempat perlindungan. Nah, di sini di Indonesia mereka membuat koloni-koloni atau daerah tempat tinggal mereka. Nah, dengan ada koloni itu tadilah akhirnya mereka menyebarkan agama yang mereka bawa. Bahkan ada yang menikah dengan penduduk asli yang di mana tempat mereka tadi menyebarkan agama tersebut. Selanjutnya, teori Waisa. Nah, teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krum. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu Buddha ke Indonesia itu berdasarkan dari para pedagang. Nah, di sini kita lihat bahwa hubungan Indonesia dengan India ya, mulai terbentuknya pertama dulu adalah berdagang sampai dikenal dengan istilah Jalur Sutra. Jalur Sutra itu mereka, mengapa dikatakan Jalur Sutra? Karena mereka membawa jualan kain sutra. Jadi rata-rata orang India itu membawa kain sutra. Di mana Jalur Sutra sekarang? Ya, atau kita ketahui sekarang itu di mana? Jalur Sutra sekarang adalah Selat Malaka. Selat Malaka itu namanya Jalur Sutra. Nah, di sini katanya Hindu Buddha itu dibawa oleh pedagang. Ya, masuk akal juga ya kalau bawa pedagang, karena mereka berdagang sambil menyebarkan agama, ada yang menikah dengan penduduk yang setempat. Akhirnya mereka bentuk keluarga, otomatis mereka menyebarkan agama mereka bawa tadi. Itu menurut para ahli ya, para ahli. Terus kelemahan di sini ada dikatakan lagi bahwa katanya mereka tidak ada menemui koloni-koloni itu tadi, daerah-daerah yang dibuat itu tadi. Nah, kalau mereka seorang pedagang itu pasti ada di pesisir pantai. Ya, ini ternyata mereka menemukan di dalam tan yang jauh tempat permukiman tersebut. Itu kelemahannya menurut para ahli. Teori Sudra. Ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa teori Sudra. Sudra adalah merupakan golongan terendah bagi orang-orang kasta di India itu tadi. Akhirnya orang Sudra ini tidak tahan lagi jadi pembantu. Mereka ingin cari kehidupan yang lebih nyaman. Mereka ingin mempunyai kehidupan yang luas ya, yang sederajat. Akhirnya mereka merantau, sampailah mereka ke Indonesia. Itulah salah satu alasan kata para ahli mengapa teori agama ini tadi juga dibawa oleh teori Sudra tersebut. Selanjutnya, nah ini dia teori arus balik. Teori arus balik ini ya dikemukakan oleh J.V. Van Liur ini juga. Nah, di sini arus balik maksudnya seperti apa? Dulu ada pendeta namanya It Singh ya, beliau seorang agama Buddha datang ke Sriwijaya, beliau menyebarkan agama, balik lagi beliau ke India. Nah, sampai terbentuknya asrama mahasiswa. Jadi penduduk Indonesia saat itu pergi ke India
pergi India untuk belajar tentang agama Buddha Hindu tadi di sana ya. Setelah belajar, setelah menjadi mahasiswa, setelah mendapatkan pengetahuan yang mereka dapatkan, mereka balik lagi ke Indonesia. Nah, balik lagi ke Indonesia, maka mereka menyebarkanlah agama yang mereka dapatkan tadi. Itulah yang disebut dengan teori arus balik. Dari kelima teori di atas, ini kadang ada para ahli mengatakan bahwa paling kuat katanya Brahmana ya. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa Brahmana itu tadi kan punya kelemahan. Dia tidak bisa menyeberang laut. Nah, kalau menyeberang laut maka ilmunya akan hilang. Nah, begitulah kira-kiranya. Nah, terus setiap teori punya kelemahan. Tetapi ya, kita secara logika, kalau saya pribadi bisa menyimpulkan dari teori arus balik. Mengapa arus balik? Manusianya, mahasiswanya pergi ke India, belajar sana, mendapat ilmu di sana, kuliah di sana, balik lagi ke Indonesia, khususnya dulu di Kerajaan Sriwijaya ya. Mereka menyebarkan lagi agama tersebut. Jadi Indonesia datang ke sana, balik lagi ke Indonesia, mereka lah yang menyebar agama tersebut. Itu kembali lagi kita ke pendapat para ahli tersebut. Nah, di sini kita tidak memvoniskan ahli yang mana, tidak. Yang jelas kita belajar semua adalah pengetahuan yang terbaik buat kita. Oke, sampai di sini. Nah, dengan alasan inilah menyatakan bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa India. Sebenarnya bukan dijajah ya. Kalau menurut saya itu sebenarnya bukan dijajah. Masuknya bangsa India ke Indonesia, kenapa tadi? Alasan perdagangan. Apa yang mereka bawa? Kain sutra, semuanya kain sutra. Nanti sampai masuk Islam pun masih mereka memperdagangkan kain sutra. Sampai Selat Malaka yang mereka lewati itu tadi terkenal dengan istilah jalur sutra. Oke, terima kasih untuk pertemuan ini. Saya tutupkan sampai sini. Semoga kalian paham, kita semua bisa mengambil hikmah dari suatu ilmu yang kita pelajari ya. Tentang teori tadi jangan khawatir, jangan bingung teori mana kita harus terima. Kita bisa menerima semua pengetahuan yang masuk ke pemikiran kita, tetapi ada yang lebih terbaik, itu yang kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.